Hai anak-anak, apa kabar kalian? Pasti luar biasa ya, tidak terasa saat ini kita sudah masuk ke tema 8. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita kali ini yaitu tentang teks fiksi. Nah, kompetensi dasar dari teks fiksi ini masuk di KD 3.5 dan 4.5. Di mana hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, dan nanti kalian juga akan menyampaikan hasil identifikasi dari sebuah teks fiksi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian akan mengetahui definisi teks fiksi. Lalu yang kedua, kalian juga akan mengetahui jenis-jenis dari teks fiksi. Dan yang ketiga, kalian juga akan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah teks fiksi. Dan yang terakhir, kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur teks fiksi secara langsung. Nah, materi kita sesuai dengan tujuan kita tadi. Yang pertama yaitu tentang definisi teks fiksi. Lalu nanti juga ada jenis-jenis teks fiksi. Yang ketiga yaitu ada unsur-unsur teks fiksi. Dan yang keempat, mengidentifikasi teks fiksi. Nah, sekarang kita lanjut saja ke materi yang pertama yaitu tentang definisi teks fiksi. Apa sih itu teks fiksi? Nah, teks fiksi itu adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi ini hanya berupa rekaan saja, tidak nyata, begitu. Jadi suatu cerita atau teks yang tidak nyata itu termasuk dalam teks fiksi. Nah, contohnya ada apa saja? Contohnya ini, semut dengan merpati. Ini juga termasuk teks fiksi. Lalu kalian pasti pernah mendengar cerita tentang Malin Kundang, anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Ini juga termasuk teks fiksi. Cerita tentang Roro Jonggrang yang meminta dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Itu juga termasuk teks fiksi. Atau mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Ya, ini juga termasuk dalam teks fiksi. Atau mungkin kalian pernah membaca cerita tentang Si Kabayan. Nah, semua ini termasuk dalam contoh teks fiksi. Nah, tapi untuk lebih detailnya masuk ke jenis-jenis apa dari cerita tadi, dari contoh-contoh tadi. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang jenis-jenis teks fiksi. Jadi nanti kita bisa tahu contoh yang sudah tadi Bu Sinta berikan itu masuk ke dalam jenis teks fiksi apa. Oke. Yang pertama, teks fiksi itu adalah jenisnya yang pertama yaitu cerita rakyat. Cerita yang berasal dari masa lampau yang kerap diperkenalkan ke generasi berikutnya. Ciri khasnya beraneka ragam budaya, sejarah yang ada di Indonesia. Jadi ini cerita-cerita tentang masa lalu. Biasanya akan kita ceritakan lagi kepada adik-adik kita atau kepada anak kecil. Nah, itu termasuk dalam cerita rakyat. Yang kedua jenisnya itu ada cerpen. Nah, kalau cerpen ini fokus pada satu tokoh di suatu kejadian. Tahu cerpen itu apa? Cerpen itu adalah cerita pendek. Mengapa disebut cerita pendek? Karena tersusun minimal 20.000 kata saja dan disusun dalam bentuk buku. Yang ketiga itu novel. Nah, kalau novel ini adalah karangan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bedanya dengan cerpen, kalau novel itu bukunya agak sedikit lebih tebal karena ceritanya tidak hanya tentang satu orang tapi juga tentang orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, sekarang kita akan fokus ke cerita rakyat.
Jenis-jenisnya ada apa saja? Yang pertama ada legenda. Nah, legenda ini adalah cerita rakyat zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Kalau jenaka, ini adalah cerita yang menghibur, yang membangkitkan tawa, keriangan, bahkan ada juga yang sindiran secara halus disampaikan dalam bentuk cerita jenaka. Jenis yang ketiga yaitu ada saga. Saga ini adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan. Nah, kalau yang ini pasti sudah pernah mendengar. Fabel, cerita yang menggambarkan watak atau budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Jadi di sini seolah-olah hewan itu seperti manusia, bisa berbicara, berakal budi, sama seperti manusia. Nah, ini namanya fabel. Nah, yang terakhir ada mite. Cerita berlatar belakang sejarah, dipercaya oleh masyarakat, dianggap suci, dan biasanya mengandung hal-hal yang gaib dengan tokoh-tokohnya sebuah dewa. Nah, dari cerita-cerita ini, dari jenis-jenis teks fiksi ini, kira-kira contoh yang tadi Bu Sinta sebutkan masuk dalam golongan yang mana? Kalian pasti bisa karena di setiap ciri-cirinya itu ada ciri khasnya. Oke, kalian bisa tengok lagi ya, kira-kira masuk dalam teks fiksi yang mana ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan belajar mengenai unsur-unsur yang ada pada teks fiksi. Yang pertama ada tema, lalu ada tokohnya, dan ada alur, latar, dan juga amanat. Nah, di sini kita akan bongkar satu per satu. Yang pertama, unsur yang pertama yaitu ada tema. Tema itu adalah dasar cerita. Sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Nah, di tema ini ada macam-macam jenisnya. Ada yang tema jasmani, itu tentang kondisi fisik misalnya. Atau temanya tentang sosial, itu tentang kehidupan masyarakat. Atau tentang pendidikan, itu juga termasuk sosial. Atau mungkin tentang ketuhanan, atau tentang moral, bisa juga tentang egoik. Egoik itu ego manusia, misalnya ada yang serakah, kayak gitu ya, sombong. Nah, itu tuh termasuk dalam egoik. Atau mungkin temanya tentang alam, atau mungkin tema yang umum yang lainnya. Ya, itu tentang tema, dasar cerita. Lalu ke unsur yang kedua yaitu ada pelaku cerita, mengalami suatu peristiwa dalam cerita. Nah, ini biasanya bisa berupa orang, hewan, tumbuhan atau benda. Nah, di sini jenisnya atau tokoh ini bisa dibedakan menjadi tiga, ya, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama fungsi tokoh. Fungsi tokoh ini yang pertama ada yang namanya tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh yang menjadi pelaku utama. Jadi dia mengalami semua peristiwa. Biasanya ada di awal cerita, di tengah cerita, sampai di akhir cerita. Ini tokoh utama selalu muncul. Nah, beda halnya dengan tokoh tambahan. Tokoh tambahan atau bisa kita sebut juga dengan figuran. Nah, ini adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari yang utama. Nah, kalau tokoh tambahan ini tidak selalu muncul ya, tidak selalu muncul dalam semua cerita. Nah, jenis yang kedua yaitu tentang sifat atau karakter. Ada protagonis, yaitu tokohnya dalam cerita tersebut memiliki sifat yang baik. Nah, dia namanya protagonis. Nah, kalau antagonis, tokoh yang menjadi penentang biasanya, dia memiliki sifat yang kurang baik. Nah, itu disebut dengan antagonis. Nah, yang ketiga itu watak. Kalau watak itu ya, kalau untuk protagonis, contohnya wataknya ada yang baik, ramah, pemberani,
jujur, penuh kasih sayang, dermawan, dan lain sebagainya. Yang jelas yang memiliki sifat yang baik. Nah, kalau untuk watak antagonis, yaitu ada jahat, licik, pendendam, iri, pemarah, dan penuh tipu daya. Penuh tipu daya itu berarti dia suka menipu, begitu. Nah, diingat-ingat ya untuk jenis-jenis tokoh ya, dari fungsi tokoh, sifat dan karakter tokohnya, dan juga wataknya. Nah, untuk unsur yang selanjutnya ada alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Di sini ada 3 jenisnya, ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, untuk alur maju itu adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini. Misalnya ceritanya awalnya dari anak kecil, lalu lama-lama dia tumbuh berkembang menjadi dewasa. Nah, ini termasuk alur maju. Ceritanya terus ke depan. Lain halnya dengan alur mundur. Rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau bergerak mundur. Flashback biasanya menceritakan tentang masa lalu. Suatu cerita yang menceritakan tentang masa lalu itu berarti dia disebut alurnya alur mundur. Nah, kalau alur campuran ini adalah rangkaian peristiwa campuran antara alur maju dan alur mundur. Nah, ini biasanya penulis menceritakan alurnya alur campuran. Ini tujuannya supaya pembaca tidak merasa bosan. Jadi ada beberapa cerita yang menceritakan alur maju, lalu juga ada beberapa cerita yang menceritakan tentang masa lalu, jadi dicampur. Nah, ini namanya alur campuran. Oke, untuk alur paham ya. Nah, kita lanjut ke unsur yang keempat, yaitu tentang latar. Keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Nah, di sini latar ada 3, yaitu yang pertama latar tempat, yaitu di mana tempat tokoh mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Seperti misalnya di dalam bangunan tua, di sebuah gedung, di lautan, di dalam hutan, di sekolah, di sebuah pesawat, di ruang angkasa, atau lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan latar tempat. Beda halnya dengan latar waktu, yaitu saat di mana tokoh melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita yang sedang terjadi. Contohnya pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, di zaman dahulu, di masa depan, dan lain sebagainya. Ini adalah latar waktu. Nah, yang ketiga adalah latar suasana, yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Contohnya saat galau, gembira, lelah, dan lain sebagainya. Jadi latar dibedakan menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, yang terakhir unsurnya yaitu adalah amanat. Nah, amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi cerita itu dibuat biasanya ada sesuatu yang ingin disampaikan penulis untuk pembacanya. Jadi ada amanat, ada nasihat, bisa berupa nasihat, bisa berupa pemberitahuan, ya amanat itu. Jadi ada pesan dalam sebuah cerita. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengidentifikasi dari teks fiksi yang sudah Bu Sinta sediakan. Oke, kita akan bacakan dulu. Bu Sinta akan bacakan teks fiksinya. Judulnya yaitu Kura-kura dan Kelinci. Berkisah tentang seekor kelinci sombong karena merasa dirinya lah yang tercepat di hutan. Ia menantang hewan lainnya untuk lomba lari dengannya, dan kura-kura menerimanya.
Awalnya, kelinci menganggapnya sebuah lelucon karena tahu bahwa kura-kura berjalan dengan sangat lambat. Tapi akhirnya ia bersedia untuk lomba lari bersama kura-kura. Saat lomba dimulai, kelinci memang berlari dengan cepat, sementara kura-kura jauh tertinggal di belakang. Di tengah perjalanan, kelinci merasa tidak akan bisa disusul oleh kura-kura. Jadi, ia beristirahat dan menyantap wortel yang ia temukan di hutan. Karena kekenyangan, ia pun mengantuk dan akhirnya tertidur. Siapa sangka kura-kura pantang menyerah dan terus berjalan meski lambat hingga garis akhir dan memenangkan perlombaan tersebut. Nah, dari cerita atau teks fiksi ini kita akan identifikasi sesuai dengan unsur-unsur teks fiksinya. Jadi, dari satu cerita kalian harus tahu ada apa saja dalam cerita itu. Yang pertama, jenis teks fiksi yang tadi Bu Sinta bacakan, yang judulnya Kura-kura dan Kelinci itu termasuk dalam jenis teks fiksi fabel. Mengapa? Karena apa? Ya, betul sekali. Karena tokohnya adalah hewan. Di mana di sini hewan seolah-olah seperti manusia, berbicara, mempunyai akal dan sifat seperti manusia. Maka jenis teksnya termasuk dalam fabel. Nah, tema dari teks tersebut atau tema dari cerita tersebut adalah sosial. Ya, tentang kehidupan sehari-hari di masyarakat. Tokoh dalam cerita itu yang pertama ada kelinci. Kelinci itu dia sebagai tokoh utama yang antagonis, memiliki watak sombong. Sedangkan kura-kura itu adalah tokoh pendukungnya. Sebenarnya kalau di hutan itu hewan itu ada banyak ya, tapi di sini tokoh pendukungnya yang muncul itu adalah kura-kura, di mana kura-kura ini memiliki sifat protagonis dengan wataknya pantang menyerah. Nah, dari cerita ini alurnya termasuk jenis alur maju, di mana menceritakannya itu tentang kejadian masa depan. Jadi dia menceritakan terus ke depan. Ya, dia tidak menceritakan tentang masa lalu, tapi dia menceritakannya maju. Makanya disebut dengan alur maju. Nah, untuk latarnya kita lihat lagi. Latar tempatnya itu di hutan. Latar waktunya siang hari, ya, karena mereka melakukan kegiatan biasanya juga siang hari. Dan latar suasananya yaitu saat-saat yang menegangkan. Perlombaan itu kan menegangkan ya, begitu. Jadi latar kita sebutkan semua, latar tempat, latar waktu, dan latar suasananya. Nah, dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat dari cerita itu ada amanat yang bisa kita raih dari cerita itu. Anak tidak boleh sombong, serta harus memiliki sifat gigih dan pantang menyerah untuk mencapai mimpi. Jadi biasanya watak dari tokoh yang antagonis itu jangan ditiru, sedangkan watak dari tokoh yang protagonis itu mari kita contoh. Begitu. Jadi tidak boleh sombong dan kita harus mempunyai sifat gigih, pantang menyerah untuk mencapai mimpi. Nah, inilah contoh untuk mengidentifikasi sebuah teks fiksi lengkap, unsur-unsurnya semua ada. Jadi kalian baca dengan cermat teksnya, lalu kalian pahami ceritanya dulu, lalu bisa kalian mulai pecah-pecah sesuai dengan unsur-unsurnya. Oke, bagaimana tentang materi teks fiksi ini? Mudah-mudahan kalian semua terbantu dalam memahami materi bahasa Indonesia di tema 8 ini.
Oke anak-anak, tetap semangat, terus berusaha dan terus berjuang. Kita berjuang bersama-sama. Oke, sampai jumpa.